Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu, dalam channel YouTube ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati. Dan saya sangat bersyukur ketika saya boleh berjumpa lewat media ini. Semoga media YouTube ini akan sangat memberkati kita semua, karena media YouTube ini men-share kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Untuk itu, biarlah Bapak Ibu Saudara terus mendukung channel YouTube Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan juga men-share agar ada banyak orang diberkati, serta tuliskan komentar-komentar positif yang senantiasa dapat membangun banyak orang. Nah, saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 28 November sampai tanggal 4 Desember 2021, yaitu dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan firman Tuhan ini ada dua judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Raja Mesias di Sion dan Israel dipulihkan kembali. Mari kita membaca bersama-sama Sakaria 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya. Itu sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu ini kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Dan puji Tuhan, kita semua masih dianugerahkan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, saya percaya ada sukacita yang menghiasi kehidupan kita ketika kita boleh memasuki minggu Advent yang pertama ini. Saya percaya bahwa Advent adalah sebuah penantian akan kedatangan Yesus Kristus.
yang kedua kali dalam dunia ini bagi kita semua. Dan di Minggu Advent yang pertama ini kita merenungkan Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, Sakaria ini adalah seorang nabi, tapi juga dia adalah seorang imam. Sehingga dalam pasal 1 ayat 7 dikatakan Sakaria bin Berekia bin Ido. Ido adalah salah seorang imam yang pulang kembali dari Babel bersama Zerubabel dan Yesua. Dengan demikian, Sakaria merupakan keturunan Imam Harun. Ia memegang jabatan imam, tapi dia juga adalah nabi yang dipilih Allah menjadi perpanjangan tangannya menyampaikan firman-Nya. Saudara-saudara, Sakaria ini satu zaman dengan Nabi Hagai. Sehingga berita Sakaria dan berita Hagai dimulai pada tahun 520 sebelum Masehi. Dan berita itu ditujukan kepada sisa bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan atau pasca pembuangan ke Yerusalem yang berjumlah sekitar 50.000 atau lebih, yang telah 16 tahun lamanya pulang dari pembuangan di Babel dengan maksud supaya mereka menduduki kembali tanah Yehuda dan membangun kembali Yerusalem. Serta berita ini disampaikan untuk memberi semangat kepada pemimpin-pemimpin dan bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangsa Israel telah menerima kebebasan dari pembuangan di Babel. Tetapi tentunya mereka tidak bebas sepenuhnya. Dan untuk meneguhkan iman dan pengharapan bangsa itu, Sakaria tetap membimbing mereka. Bahkan orang Israel ada dalam situasi yang menantikan seorang raja. Mereka merindukan keadilan dan kedamaian. Dan di tengah situasi seperti itulah, seruan untuk bersukacita menyambut seorang raja diperdengarkan. Dan raja yang akan datang ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9, di situ dikatakan akan ada kedatangan sang raja yang dinanti-nantikan oleh umat Israel pada saat itu. Karena pembuangan dari Babel, ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka merindukan sosok seorang yang akan memimpin mereka. Mereka merindukan seorang raja yang akan membimbing mereka. Mereka dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, sehingga dalam pengharapan akan kedatangan seorang raja, Sakaria dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan bahwa akan datang seorang raja yang dinantikan oleh umat Israel. Saudara-saudara, sehingga tema yang diangkat dari pembacaan ini adalah pengharapan akan keselamatan. Berbicara pengharapan, saudara-saudara, tentunya kita tahu bersama, pengharapan ini bicara harapan, ya, bicara kerinduan, bicara apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah pengharapan yang dirindukan dari umat Israel agar supaya kedatangan sang raja untuk dapat membimbing kehidupan mereka. Saat ini saudara-saudara, berbicara pengharapan, pengharapan adalah sesuatu yang cepat atau lambat, yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pengharapan itu memiliki dasar. Ada dasar sampai kita berpengharapan bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi, entah itu cepat atau lambat. Kita tidak tahu waktunya. Hanya persoalan waktu. Tapi adalah sebuah kepastian bahwa itu pasti terjadi. Sehingga pengharapan kepada Tuhan tidak
akan mengecewakan. Kalau kita menaruh pengharapan kita, pasti itu akan terjadi. Apa yang kita harapkan akan terjadi. Hanya persoalan waktu. Namun yang pasti, cepat atau lambat, itu akan terjadi, saudara-saudara. Bangsa Israel tadi saya katakan, mereka menantikan dan merindukan seorang raja. Seorang raja yang adil, yang menghadirkan keadilan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kedatangan sang raja diperdengarkan dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 bahwa akan datang seorang raja. Dikatakan di sini, saudara-saudara, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nubuatan Nabi Sakaria mengatakan akan datang seorang raja. Dan itu pasti terjadi. Kedatangannya itu pasti. Namun waktunya belum tahu kapan akan datang. Tapi kedatangannya itu pasti. Cepat atau lambat, raja yang dinantikan itu akan datang. Dan ini juga merupakan kedatangan sang juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara, pada masa ini kita sudah masuk di Minggu Advent. Kita menantikan kedatangan sang Raja Agung. Kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi penantian akan kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini bukan lagi kita menantikan bayi yang mungil, tetapi kita menantikan sang Juru Selamat untuk hadir dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kedatangan yang kedua kali dalam dunia ini sesuai dengan janjinya bahwa ia akan datang lagi, dan kedatangan itu pasti dalam dunia ini. Namun waktunya kita belum tahu. Seorang pun tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Namun yang pasti dia akan datang. Sehingga ini memberikan pengharapan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat. Dia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Bahwa benar-benar dia akan datang kembali dalam dunia ini. Namun yang jadi persoalan, kita belum tahu waktunya. Memang waktu belum pasti, tetapi kedatangan Tuhan adalah sebuah kepastian. Sehingga dalam persiapan untuk menyambut kedatangan sang raja, dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat umat manusia yang kedua kali datang dalam dunia ini, bagaimana sikap hati kita untuk merespon kedatangannya? Bagaimana sikap hati kita untuk menyambut kedatangan sang raja itu? Sehingga di ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Sorak-sorai ini bicara apa? Ini bicara suara teriakan. Ini bicara ada suara keramaian, beramai-ramai. Ini merupakan tanda kegirangan, tanda sukacita, tanda gembira, di mana akan datang sang raja. Kita harus bersorak, kita harus bersorai, kita harus ada kegirangan, kita harus ada sukacita, kita harus bergembira untuk menyambut kedatangannya. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini apakah menyambut kedatangan sang raja ada sorak-sorai, ada kegembiraan, ada kegirangan, ada sukacita, ataukah sudah tidak ada sukacita untuk menyambut kedatangan sang raja?
Bahkan kita pun akan menyambut Natal. Natal Yesus Kristus di tahun ini, saudara-saudara. Dikatakan mesti sorak-sorai. Hal ini sebenarnya mempersiapkan kita untuk memiliki hati yang penuh dengan sorak-sorai. Memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Karena persiapan hati menyambut Sang Raja, kesiapan hati menyambut hari Natal, itu sangat penting dari persiapan-persiapan yang lain, saudara-saudara. Makanya persiapan menyambut itu harus dengan sorak-sorai. Dan itu berkaitan dengan hati. Karena sorak-sorai menunjukkan pada suatu kegembiraan, suatu sukacita, suatu kegirangan. Makanya saudara-saudara, kalau orang tahu ada orang yang mau datang, ini sudah dinubuatkan, akan datang raja. Kalau orang sudah tahu ada yang mau datang, raja mau datang, saudara-saudara, pasti orang akan bikin persiapan. Orang akan menyambut dia dengan persiapan yang luar biasa. Kesiapan menyambut kedatangannya. Dan Alkitab mencatat, menyambutnya dengan sorak-sorai. Mengapa? Karena yang mau datang ini adalah raja, saudara-saudara. Yang mau datang ini adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga dalam penyambutan harus ada sorak-sorai. Terdengar suara kegirangan, senang. Ya, bukan menyambutnya dengan tidak ada sukacita. Menyambutnya dengan pertengkaran. Menyambutnya dengan perselisihan. Menyambutnya dengan tidak ada damai sejahtera. Bukan itu, saudara-saudara. Maka dari itu yang paling penting untuk menyambut kedatangan Sang Raja Agung ini, menyambut Natal Yesus Kristus ini, saudara-saudara, penting sekali mempersiapkan hati kita. Hati yang penuh dengan sorak-sorai, yang menunjukkan pada sukacita. Ya, mari kita sukacita menyambut kedatangan Sang Raja itu. Jangan sampai soalnya ada sukacita, orang mau sambut ini hari Natal. Jangan sampai soalnya ada sukacita, orang mau sambut kedatangan Sang Raja yang selama ini kita nantikan, saudara-saudara. Tuhan melihat hati kita. Jangan kita terjebak pada persiapan-persiapan material. Ya, yang bersifat sementara. Sementara hati kita tidak dipersiapkan. Kalau kita mau menyambut Natal, kita mau menyambut Sang Raja, menantikan kedatangannya dalam dunia ini, kita harus mempersiapkan hati kita. Supaya hati kita penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita, menantikan kehadirannya dalam dunia ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan dikatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Penantian umat Israel akan seorang raja berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Raja yang akan datang adalah raja yang adil, raja yang menyelamatkan. Ia penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kerendahan hati. Sehingga raja yang akan datang, yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, adalah raja yang luar biasa. Dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan untuk datang menyelamatkan umat manusia. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bilang lihat rajamu, berarti kita harus pakai mata. Lihat saudara-saudara, yang
akan datang ini adalah Raja kita, adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita harus memandang kepada Dia. Jangan sampai arah pandangan kita itu bergeser. Lihat Rajamu, lihat Tuhanmu, lihat Juru Selamatmu. Pandang Tuhan. Kalau kita punya mata, mari mata kita memandang kepada Tuhan. Jangan orang pandang-pandang lain, saudara-saudara. Ya. Mari kita memandang Tuhan yang akan datang. Datang kepadamu artinya apa? Dia Raja, Dia Tuhan yang akan datang menjumpaimu, bertemu denganmu, mendatangi engkau, melawat engkau. Amin, saudara-saudara. Makanya arah penglihatan kita harus jelas. Arah pandangan kita harus jelas. Siapa yang kita pandang dalam kehidupan ini, saudara-saudara? Siapa yang kita pandang? Kita harus memandang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Raja segala raja. Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Makanya arah pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau arah pandangan kita mulai bergeser, maka kita mulai lemah. Kita mulai tidak kuat, saudara-saudara. Karena pada masa-masa ini ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tidak sedikit tantangan, godaan yang kita hadapi. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan. Tapi kalau kita memandang sesuatu di luar Tuhan, kita akan lemah. Apalagi kalau pandangan kita hanya tertuju pada masalah, apalagi pandangan kita hanya tertuju pada pergumulan, maka kita tidak akan kuat, saudara-saudara. Kita menyaksikan kisah seorang Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak pandang kepada Goliat, tapi dia memandang kepada Allah yang hidup. Allah yang akan menolong Daud pada saat itu. Dan itu terjadi. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat Tuhan. Kita memandang Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita memandang Juru Selamat kita. Dia akan datang menjumpai kita, melawat kita, memberikan kemenangan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Lihat Rajamu datang kepadamu. Sang Mesias akan datang. Untuk apa? Dia datang untuk melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Ia datang untuk melenyapkan segala kecemasan kita. Dalam menyambut Natal ini mungkin orang so khawatir, so cemas. Aduh, mau dapat beli kadera baru leka so nyanda ini. Aduh, mau dapat beli baju baru leka so nyanda ini. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Pekerjaan sangat sulit dicari, susah, saudara. Kita mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan. Mau dapat beli le horden kaso nyanda ini. Tapi Dia datang melenyapkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus, datang memberikan kelepasan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Ia sanggup melepaskan bangsa Israel dari pembuangan, Dia juga sanggup memberikan kelepasan di tengah-tengah kehidupan kita. Melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Kalau kita memandang Tuhan kita. Ia akan menggantikan 2 kali lipat. Ini janji Tuhan kepada umat Israel. Dia akan ganti 2 kali lipat, saudara. Apa yang hilang akan digantikan oleh Tuhan. Asalkan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia akan melindungi, Dia akan memulihkan, Dia akan menyelamatkan, dan Dia akan memberikan kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.
menaruh pengharapan kita kepada Sang Juru Selamat. Mungkin hari-hari ini kita bergumul dengan keluarga, kita bergumul dengan pekerjaan, kita bergumul dengan studi, kita bergumul dengan karir, kita bergumul dengan masa depan. Bahkan mungkin ada pergumulan lain yang kita hadapi. Pun saat ini kita masih bergumul dengan pandemi yang masih ada pada saat ini, saudara-saudara. Namun kita percaya Tuhan Allah akan menolong kehidupan kita. Makanya kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita pada kemenangan-kemenangan yang akan kita raih dalam kehidupan ini. Jangan menaruh harap pada manusia, karena manusia pasti mengecewakan. Tapi taruhlah pengharapan kepada Tuhan, karena cepat atau lambat sesuatu yang baik pasti terjadi. Hanya persoalan waktu, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong kita dan memulihkan kita. Sehingga andalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Dia, Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami untuk menantikan kedatangan-Mu dengan sikap hati yang penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita, kegirangan, sehingga benar-benar kami layak menantikan akan kedatangan Tuhan. Ajar kami untuk memandang Engkau dalam kehidupan ini. Jangan biarkan arah pandangan kami bergeser, sehingga itu membuat kami lemah dan tak berdaya. Namun saat kami memandang Tuhan, di dalamnya kami menerima kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kendati pun ada banyak masalah pergumulan kami hadapi, tapi ketika kami memandang Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.